Selamat pagi, ini VT350 ya. Buku saya yang terakhir adalah KLBC, Kredit Likuiditas Bank Cina. Jadi, masalah ini adalah masalah dilema abad 21 ini. Utang Cina kepada Indonesia itu membuat utang Indonesia itu yang 8.000 triliun ke World Bank itu bertambah double, jadi 8.000 plus 8.000 lagi utang ke Cina. Itu adalah KLBC. Nah, kemarin pada ulang tahun hari lahir Pancasila, itu Prabowo sudah bertemu dengan Tri Sutrisno dan Megawati. Padahal Tri Sutrisno itu baru kemarin itu membuat petisi untuk menurunkan Gibran. Dan akhirnya mereka makan siang bersama, Prabowo, Gibran, Tri Sutrisno, Megawati. Jadi mereka semua berempat bertemu. Kenapa Prabowo itu sulit sekali melepaskan Gibran? Jadi gini, dalam perjalanannya itu ya, tahun 98, Prabowo itu diusir oleh Mami. Mami itu adalah putrinya Soeharto yang paling kecil. Dan Mbak Titi itu nangis-nangis di dalam kamar. Ketika Prabowo mengatakan bahwa saya mau lihat istri saya karena dia nangis gitu. Tapi Pak Harto mengatakan bahwa kamu kembali kalau kamu sudah menyamai posisiku. Dalam benaknya Prabowo, perintah Pak Harto itu sangat mustahil. Satu ya, dia harus bercerai tanpa kejelasan. Dua, dia diusir tanpa bukti-bukti adanya kesalahan dia. Ketiga, dia harus menyamai posisi Pak Harto. Posisi yang mana? Jadi pada saat Prabowo itu berhasil menjadi presiden, dia pikir dirinya itu sama dengan Pak Harto. Kenyataannya dia nggak bisa kembali kepada Cendana. Kenapa? Kisah Cendana dengan Prabowo ini sudah bulatnya sampai ke akar pohon beringin. Jadi tahun 98 itu hartanya Soeharto dirampas oleh Amerika. Ya, sama dengan hartanya Ferdinand Marcos, hartanya Putin, itu dirampas oleh kekuatan NATO. Sehingga Prabowo itu melanglang buana 25 tahun, diusir dari Cendana untuk mempelajari kenapa hartanya Pak Harto itu hilang. Sampai sekarang juga nggak ketemu. Mau cari di mana? Oleh karena itu, perjuangan Prabowo ini sungguh merupakan masa-masa gelap dia. Dan kemudian, pada waktu dia itu tahun 2019 diangkat menjadi Menteri Pertahanan oleh Jokowi, tentu Prabowo merasa gembira ya, bahwa di Kementerian Pertahanan itu dia dulu dicopot, di PHK, dipecat oleh TNI, dan oleh Jokowi dikembalikan ke dalam militer, menjadi Menteri Pertahanan. Jadi dia berkata, terima kasih Pak Jokowi karena di ruangan ini saya dipecat dan di ruangan ini saya dikembalikan. Itu utang budi Prabowo kepada Jokowi. Bukan cuma itu. Pada waktu percalonan Pilpres ya, tanggal 20 Oktober, itu Prabowo itu mau dilantik. Minggu depan lah dilantik gitu ya. Tanggal 9 Oktober itu, hartanya Hashim Joyohadikusumo, Aryo Joyohadikusumo, dibekukan Amerika lagi. Hartanya Hashim itu 2,1 triliun. Dibekukan rekeningnya. Amblas. Minggu depan mau dilantik. Hari ini bokek. Jadi Prabowo itu naik dilantik jadi presiden, nggak punya duit. Bisa dibilang bahwa dia diutangi oleh Jokowi. Yaitu tadi, pada waktu dia dikembalikan dari dipecatan
TNI dia kembali ke Departemen Kepertahanan, dan pada waktu seminggu sebelum dilantik dia bokek.com. Maka dari itu, pada waktu Trisutrisno itu membuat petisi, turunkan Gibran, itu seperti permintaan untuk bunuh diri. Secara pribadi, Prabowo berhutang bertriliun-triliun kepada Jokowi. Hartanya sudah habis amblas. Pada waktu dia di-warning oleh Amerika bahwa indeks harga saham bisa turun, Prabowo nggak bergeming. Dia berpikir ini adalah perang. Perang dia melawan dendam berpuluh-puluh tahun. 25 tahun dia diusir dari Cendana tanpa kejelasan, tanpa bukti-bukti, dan tanpa jawaban. Sampai sekarang dia sudah jadi presiden. Dia nggak bisa kembali kepada Cendana. Artinya apa? Artinya posisi Prabowo ini tidak sama dengan posisi Soeharto. Kalau sama kan beres semua itu. Masalah ekonomi oleh Soeharto dia bisa mencetak uang. Masalah harta, kalau dia menyamai posisi Soeharto, dia bisa membuka rekening Soeharto. Apalagi Mbak Titi itu anaknya. Kalau masalah rumah tangga, ya ada yang cerai, ada yang rujuk kok. Itu Murdiono rujuk juga. Wiranto rujuk juga. Dalam rumah tangga itu banyak yang rujuk. Kenapa Prabowo nggak bisa? Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh Prabowo. Artinya posisi Prabowo tidak sama dengan Soeharto. Itu yang menjadi ganjalan. Pertanyaan, apakah Indonesia ini bisa sembuh ekonominya? Semua permasalahan di Indonesia ini, bank, saham-saham bank itu turun, termasuk BCA. IHSG itu kadang hijau, kadang merah, nggak jelas. Naik dan turun, naik dan turun. Seolah-olah dipermainkan. Di benak Prabowo, ini adalah perang lawan Amerika. Sedangkan di dalam stafnya, seperti Sri Mulyani, Erlangga, Luhut Panjaitan, mereka menyadari bahwa Jokowi bersalah. Dana bansos 50% kata Luhut Panjaitan, itu nggak jelas ada di mana. Inilah pilihan sulit yang dialami oleh Prabowo. Secara kejiwaan, dia belum menyamai posisi Soeharto. Dia belum berkuasa seperti Soeharto. Dia belum bisa memperbaiki hubungan dengan Cendana. Dia belum bisa rujuk dengan keluarganya. Dan ini merupakan peperangan lawan Amerika. Itu yang dipikirkan oleh Prabowo. Bagaimana Republik ini bisa diselamatkan? Tergantung dari kemampuan Prabowo untuk bisa menangkap maksud dan kehendak Soeharto.